Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidun bayadis siyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad ahbirni anil Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada alla ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita ini istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil imani. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal ammatu rabbataha wa antara khufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyani suman talaqa falabistu maliya. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'ili. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lama. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan beliau berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi Muhammad, lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lututnya Rasulullah, seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam adalah kau bersaksi bahwa tiada Allah, tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika engkau mampu. Kemudian orang itu berkata, Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu Nabi bersabda, kau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qada yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukanlah aku tentang ihsan. Lalu Nabi menjawab, ihsan adalah kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya.
jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Kemudian orang itu berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya? Nabi bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian orang itu berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggalkan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya barusan? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi menjawab, dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian, bermaksud mengajarkan agama kepada kalian. Riwayat Imam Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya, karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Hadis ini mengandung makna yang sangat agung, karena berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu Aminatus Sama, kepercayaan makhluk di langit yaitu Jibril, dan Aminul Ardi, kepercayaan Allah makhluk di bumi ini yaitu Rasulullah. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan dan kebersihan, khususnya jika menghadapi ulama, orang-orang mulia dan penguasa. Siapa yang hadir di majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir disebut butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut, meskipun dia mengetahuinya, agar peserta atau jamaah yang hadir dapat mengambil manfaat darinya. Jika seorang yang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada celah baginya untuk berkata, saya tidak tahu, dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia, termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan hambanya. Tidak disukainya bangunan yang tinggi dan membaguskannya sepanjang tidak ada kebutuhan. Di dalamnya terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu. Wallahu a'lam.